Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran kami kali ini. Dalam video kali ini kami akan berbagi informasi dan pengetahuan kepada kalian semua terkait pengembangan media pembelajaran. Apa itu pengembangan media pembelajaran? Nah, pasti banyak dari kalian yang masih belum begitu memahami tentang pengembangan media pembelajaran. Oleh sebab itu, yuk simak video kami kali ini. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, yuk simak dulu siapa saja yang telah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 7 anggota dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Yang pertama, ada Ima Sajratul Maulida dengan NIM 200210402003. Yang kedua, Fitria Senda Lovianti dengan NIM 200210402006. Yang ketiga, Akbar Arya Prayudi dengan NIM 200210402021. Yang keempat, ada Farisa Rizky dengan NIM 200210402033. Yang kelima ada Devi Ristawati dengan NIM 200210402039. Yang keenam ada Lutfiah Imroatul dengan NIM 2002104044. Dan yang terakhir ada Ica Priscilia Haryanto dengan NIM 200210402045. Untuk selanjutnya adalah materi yang telah ditunggu-tunggu. Simak dan pahami dengan baik ya. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius. Secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Suprapto, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kali ini, peneliti lebih cenderung menggunakan definisi media pembelajaran dari Omar Hamalik dengan alasan bahwa cakupannya lebih luas, tidak hanya dibatasi sebagai alat tetapi juga teknik. Alasan adanya pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa yang menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa, media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kelima, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran.
Kita akan membahas tentang prosedur pengembangan media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan, dan mengembangkan. Kegiatan pengembangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai. Perencanaan media pendidikan menurut Arif S. Sagirman pada tahun 2005 menyatakan bahwa dalam membuat pembelajaran perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang diinginkan dengan yang dimiliki sekarang. Media pembelajaran yang dibuat harus disesuaikan dengan ketiga kebutuhan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Cara untuk mengetahui kebutuhan siswa yaitu dengan melihat tuntutan, kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, atau dengan melihat rumusan dalam kurikulum. Dalam merancang media, seseorang harus memiliki keterampilan awal dengan mengikuti kegiatan instruksional. Media yang digunakan harus sesuai standar, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah untuk siswa. Kemudian yang kedua, perumusan kompetensi dan indikator. Hasil belajar seseorang peserta didik disebut kompeten jika secara konsisten mampu menunjukkan kemampuan yang spesifik yang dapat diamati. Menurut Nassar, kompetensi adalah kemampuan yang distandarkan untuk jenjang kelas dan semester tertentu. Dari standar tersebut akan dirinci kembali dalam kompetensi dasar dan pencapaiannya dalam indikator. Adapun fungsi indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan pelaksanaan penilaian hasil belajar. Kemudian yang C, pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau yang kita biasa sebut instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah kesesuaian, yaitu relevansi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, keajegan konsistensi, dan kecukupan memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah penentuan materi pembelajaran, yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar harus ditentukan dan diidentifikasi terlebih dahulu karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda seperti ranah kognitif, psikomotorik, atau afektif. Kemudian langkah-langkah penentuan materi yang terakhir yaitu identifikasi. Identifikasi jenis-jenis materi. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas seperti yang ada pada ranah kognitif, menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah D. Perumusan alat pengukur masalah. Alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Jadi, ada hal yang harus bisa diukur dengan alat pengukur masalah ini, yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi dan indikator. Selanjutnya adalah E. Penulisan naskah. Arif S. Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2003, halaman 112, mengemukakan bahwa tiap-tiap jenis naskah memiliki bentuk yang berbeda. Tetapi, pada dasarnya, maksud dalam naskah tersebut sama,
yaitu sebagai penuntun ketika kita memproduksi media itu sendiri. Artinya, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam membuat bahan presentasi untuk media visual atau merekam suara untuk media audio dan mengambil gambar, serta merekam suara untuk media audiovisual. Naskah ini berisi uraian kalimat, urutan gambar, dan grafis yang perlu diambil oleh kamera serta bunyi dan suara yang harus direkam. Ada berbagai jenis musik yang digunakan dalam program audio, yaitu A. Musik tema. Musik tema merupakan bagian yang sering ditulis khusus untuk acara radio, acara televisi, permainan video, atau film. Musik ini biasanya dimainkan di intro atau pembuka video serta kredit atau penutup video. B. Musik transisi. Musik transisi atau musik penyeling merupakan musik yang menghubungkan dua adegan, yaitu adegan terdahulu ke adegan berikutnya dalam suatu program. Musik ini bisa diartikan sebagai potongan musik yang berfungsi untuk menjembatani adegan yang satu ke adegan berikutnya. C. Musik jembatan atau bridge. Musik ini merupakan bagian yang terdapat pada sebuah program audio yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan bagian satu dengan lainnya. Kemudian, D. Musik latar belakang. Musik latar belakang merupakan musik yang diputar dengan suara rendah serta bukan fokus utama para pendengar atau audiens. Kemudian yang terakhir atau yang E adalah musik smash. Musik smash adalah musik yang datang secara tiba-tiba. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah kejutan dalam program audio. Lalu, prosedur pengembangan media pembelajaran yang selanjutnya adalah B. Produksi media. Naskah yang telah dibuat adalah rancangan produksi sebuah media. Produksi media pembelajaran ini diawali dengan diterimanya naskah atau prototipe oleh tim produksi. Setelah itu, dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu pembentukan tim produksi, kemudian rembuk naskah atau script conference. Dilanjutkan dengan pemilihan pemain atau casting, latihan kering, rekaman atau recording, editing dan mixing, preview, pembuatan master atau mastering dilakukan pada media audio dan audiovisual. Sedangkan pada media visual atau komputer terdapat pemilihan bahan dan alat pembuatan media atau pemilihan program atau software pembuat media. Preview atau evaluasi. Preview merupakan kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan antara pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan segi media. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview. Misalnya nih, apabila media pembelajaran yang disajikan itu terlalu sulit bagi siswa, maka tim preview atau evaluator harus meninjau ulang dari materinya, standar kompetensi, kompetensi dasar, sampai indikator untuk diperbaiki dan layak disajikan kepada siswa. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual itu merupakan media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. Secara umum, media pembelajaran berbasis visual dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu media grafis dan media cetak. Yang pertama, media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. Pengungkapan itu bisa berbentuk gambar, sketsa, bagan, grafik, poster, papan tulisan, papan flanel, buletin, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah jenis-jenis media pembelajaran berbasis cetakan menurut Lestari tahun 2014. Yang pertama, buku teks.
yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk mempermudah para pengajar dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu modul, merupakan suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa yang bertujuan untuk kepentingan belajar siswa. Satu paket modul biasanya berisi komponen petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci jawaban tes. Kemudian yang ketiga yaitu bahan pengajaran terprogram. Merupakan paket program pengajaran individual. Sebenarnya hampir sama sih dengan modul, hanya saja bahan pengajaran terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap bingkai atau halamannya. Baik, selanjutnya perlu diketahui juga nih, apa sih kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis visual dengan menggunakan media cetak. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai kelebihan media pembelajaran berbasis visual dengan menggunakan media cetak. Kelebihan yang pertama, materi pelajaran dapat dirancang seringan mungkin sehingga mampu ditangkap dengan mudah oleh peserta didik. Kedua, materi dapat diulang berkali-kali. Ketiga, perpaduan antara gambar dan teks dapat menarik perhatian siswa. Keempat, dapat diproduksi dengan ekonomis. Sedangkan kekurangan media pembelajaran berbasis visual dengan menggunakan media cetak yang pertama, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetak. Yang kedua, biaya pencetakan lebih mahal. Yang ketiga, proses pencetakan memakan waktu yang lama. Yang keempat, menimbulkan rasa bosan bagi peserta didik. Yang kelima, jika cetakan tidak dirawat dengan baik, akan mudah rusak ataupun akan mudah lapuk. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah media yang isi pesannya mampu diterima oleh indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Menurut Sukiman dan kawan-kawan, pada tahun 2012, halaman 184, media pembelajaran berbasis audiovisual adalah media penyaluran pesan pembelajaran yang memanfaatkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Bahan ajar audiovisual menurut Prastowo pada tahun 2011 halaman 40 adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis audiovisual adalah salah satu bentuk perantara yang dapat digunakan pendidik dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran dengan cara diperlihatkan dan diperdengarkan secara langsung kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah penyusunannya, yaitu yang pertama, ada fase perencanaan. Fase ini meliputi 4 langkah, yaitu menentukan topik yang sesuai dengan materi pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, penentuan gagasan pokok, dan pembuatan papan cerita. Kedua, fase produksi, yang meliputi 2 langkah, yaitu pengambilan gambar, efek, dan perekaman suara, serta sinkronisasi atau penyuntingan. Yang ketiga, fase kegiatan tindak lanjut. Fase ini meliputi 2 langkah, yaitu penyiapan cara penggunaan video atau film dan penilaian program. Yang keempat, fase penilaian tindak lanjut. Pada fase ini, video atau film harus dievaluasi kembali untuk penyempurnaan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Menurut Hardianti, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih sering kita sebut sebagai komputer. Nah, tentu saja hal itu juga mempengaruhi pengembangan pembelajaran di dunia pendidikan. Komputer atau TIK dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga memudahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Lalu, apa sih pembelajaran berbasis komputer itu? Nah, pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
Media pembelajaran yang digunakan dapat berupa email, internet, software pembelajaran, digital kamera, digital scanner, pengolah kata atau word processing, flash disk, video conference, pengolahan data atau database spreadsheet, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Kehadiran komputer dengan segala aplikasinya ini dapat merubah paradigma sistem pembelajaran yang semula berbasis tradisional dan hanya mengandalkan tatap muka, beralih menjadi sistem pembelajaran tidak dibatasi ruang dan waktu. Hardianto juga mengatakan terdapat beberapa manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran, mendorong peserta didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, menjadikan peserta didik mampu menciptakan sesuatu baru dan memanfaatkan sesuatu yang telah ada, memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kualitas belajar mengajar, mengurangi kesenjangan digital, mendorong pendidik atau guru untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, dan sebagainya. Nah, dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, ada 6 kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama, berdasarkan perspektif pendidikan, media pembelajaran merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Yang kedua, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, kegiatan pengembangan meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan pendidikan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai. Yang keempat, pembelajaran media berbasis visual adalah suatu pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. Secara umum, media pembelajaran berbasis visual dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu media grafis dan media cetak. Yang kelima, pengembangan pembelajaran media berbasis audio adalah media yang isi pesannya mampu diterima oleh indera pendengaran. Sedangkan pembelajaran berbasis audiovisual adalah media penyaluran pesan, pembelajaran yang memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Dan yang keenam atau yang terakhir, pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, pembelajaran yang awalnya hanya ceramah dengan perangkat papan tulis saat ini berkembang dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti penayangan slide materi. Kemudian berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan. Apabila teman-teman ingin memperdalam materi mengenai pengembangan media pembelajaran, kalian bisa membaca referensi-referensi ini atau sumber lainnya. Bagaimana? Ilmu yang didapat sangat banyak dan juga bermanfaat, kan? Apakah video pembelajaran ini membantu teman-teman? Jika iya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, and subscribe, serta membagikan video bermanfaat ini kepada orang lain. Ingat, berbagi ilmu bisa dapat pahala loh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.